اللهم ارحمنا بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. Sama-sama kita hormati pengurus masjid, Rawdatul Amilin, tokoh masyarakat, orang tua saya, hadirin hadirat tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita ini semua hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam sebuah hadis dinyatakan Rasulullah, salatul jama'ati taqulu salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan malam ini salat maghrib berjamaah. Dalam hadis lain disebutkan pula man shallal isya bi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah faka'annama qama nisfal lail, mendapatkan keutamaan seperti qiyamul lail, nisfal lail, setengah malam. InsyaAllah 45 menit lagi kita akan melaksanakan keutamaan itu disampaikan Allah usia kita insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Menjelang 44 menit lebih kurang karena sekarang Isya 7.44, maka kita duduk sejenak. Dan duduk sejenak itu pun tak kosong juga dari amal. Begitulah Allah Ta'ala membuka kesempatan. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, maka dia mendapatkan keutamaan jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka langkah-langkah tapak kaki kita malam ini bernilai qiyamul lail setengah malam, bernilai keutamaan 27 derajat, bernilai jihad fi sabilillah. Dan duduknya kita malam ini membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, berkumpul di rumah Allah, itu pun tak disia-siakan Allah Ta'ala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab-kitab ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Tiga yang kita lakukan: duduk berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya, maka dibalas Allah Ta'ala dengan 4. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Inilah yang tidak didapatkan manusia modern sekarang. Akhirnya ketenangan itu dicari di tempat hiburan malam, ketenangan itu dicari di tempat obat-obatan yang mestinya menyembuhkan orang yang sakit, lalu orang yang sehat pun mengkonsumsinya, akhirnya menjadi penyakit. Obat-obatan yang untuk binatang, untuk anjing gila, lalu kemudian dikonsumsi oleh manusia. Apa yang mau dicari? Ketenangan. Pergi ke bukit, ke gunung, ke danau, apa yang mau dicari? Ketenangan. Padahal tempat ketenangan itu ada ketika berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berjanji lewat lisan Nabi SAW, berkumpul di rumah Allah, membaca kitab suci Allah, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, mendatangkan ketenangan di dalam hati. Rasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat Allah Ta'ala. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Itulah mengapa majelis ilmu diisi dengan doa, karena ingin majelis itu mengumandangkan doa, memanjatkan harapan kepada Allah. Allah memperkenankan dengan diaminkan oleh para malaikat. Dan yang paling kita inginkan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Apa kata Allah? Hai para malaikat, dulu ketika aku mau ciptakan mereka, kalian tidak setuju, kalian komplain. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu apa engkau ciptakan mereka yang hanya akan berperang, berkelahi, menumpahkan darah. Dan pilihanlah malam ini mereka berkumpul di rumahku, membaca ayat-ayatku, mengkaji isinya, berzikir mengingat aku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini kita berada di masjid yang bernama Rawdatul Amilin.
Raudhatu artinya taman. Maka dalam hadis disebut ma baina qabri wa mimbari, antara kuburku dan mimbarku raudhatu. Sebutkan kata raudhatu. Raudhatu min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Raudhatu taman. Amilin orang-orang yang beramal. Raudhatul amilin tamannya orang-orang yang beramal. Kita sedang berada di tengah taman, tapi tidak berisikan bunga, pepohonan kayu, kolam ikan dan air mancur. Karena dia bukan kolam, bukan tempat orang piknik, tapi kita sedang berada di tamannya Raudhatul amilin, orang-orang yang beramal. Apakah orang kalau sudah beramal berarti dia mendapat ridha Allah? Bisa dijawab ya, bisa juga tidak. Mengapa dikatakan tidak? Tak semua orang yang beramal selamat dari azab Allah. Mana contohnya? Iblis. Iblis pun beramal. Seandainya iblis tak beramal, tak mungkin dia satu barisan sama malaikat. Jelas-jelas Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni, dia berasal dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbi, tapi kemudian dia fasik melawan perintah Tuhannya. Dia dari kalangan jin, tapi mengapa satu sok dengan malaikat? Ketika Allah suruh wa idh qulna lil malaikati, ketika kami katakan kepada malaikat usjudu, sujudlah kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Yang disuruh Allah sujudkan malaikat. Mengapa iblis ada di dalam? Iblis walaupun dia bukan malaikat, tapi karena amalnya banyak, dia bisa naik kepada derajat sama dengan barisan para malaikat. Jelas-jelas Allah sebut dia kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Apa maknanya? Iblis pun beramal. Jadi kalau ada manusia tak beramal, itu lebih parah daripada iblis. Siapa lagi yang beramal? Fir'aun beramal. Apa amal yang dia buat? Bapak Ibu sekarang pergi ke dataran bumi Mesir, nampak amal Fir'aun. Bangunan tinggi menjulang yang sampai sekarang tak dapat dipecahkan oleh arsitek selevel doktor sekalipun. Bagaimana membangun bangunan yang begitu unik dan canggih? Itulah amal dia. Amal dalam bentuk perbuatan yang dapat dinikmati orang banyak. Berapa orang mendapatkan income dari peninggalan Fir'aun tersebut? Tapi selamatkah dia dari amal itu? Tidak. Siapa lagi yang beramal tapi amal tak dapat menyelamatkan dirinya? Tabat syada Abi Lahab wa tab. Apakah Abu Lahab itu tak beramal? Abu Lahab beramal. Ketika datang Suwaibah menyampaikan berita kepada Abu Lahab, wahai tuanku Abu Lahab, adik iparmu yang bernama Aminah, yang suaminya adalah adik kandungmu, sudah mati, meninggal dunia, dan dia baru saja melahirkan anak laki-laki. Mendengar berita kelahiran keponakannya yang ayahnya sudah meninggal itu, senang sekali hati Abu Bakar, senang sekali hati Abu Lahab. Lalu saat itu apa kata Abu Lahab? Anti hurrah, engkau aku bebaskan dari hamba sahaya. Tapi apakah dia selamat dengan perbuatannya itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hamba sahaya itu lebih mahal daripada onta. Jadi kalau onta Australia itu sapi Australia itu harganya sekarang sama lebih kurang dengan onta 35 atau 40 juta. Hamba sahaya lebih mahal daripada onta. Begitu lebih mahal daripada sapi Australia, maka paling tidak hamba sahaya itu harganya 50 juta. Ada tak umat Islam sekarang yang bersedekah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sampai 50 juta? Kalau ada, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Tapi apakah Abu Lahab diterima amalnya itu? Tidak juga diterima. Betapa amal belum tentu menjadikan jaminan di hadapan Allah SWT. Jadi kalau ada umat mengaku Muslim, umat Muhammad, tapi tidak beramal, itu lebih parah daripada Abu Lahab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal belum tentu menjadikan seseorang dimuliakan Allah taala kalau amalnya itu tidak karena Allah.
Itulah mengapa amal kita walaupun sedikit tak sampai seharga sapi Australia. Amal kita di bulan Zulhijjah sudahlah tak sampai sesapi Australia. Sampainya hanya sapi kampung kita, seekor lagi. Sudahlah seekor sapi dikeroyok tujuh orang, tapi tetap bernilai di hadapan Allah. Sampai-sampai apa kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Hai hambaku, walaupun amal tak sampai seperti amal Abu Lahab, tak sampai seperti amal iblis, tak sampai seperti amal Abu Talib. Abu Talib itu ketika mengambil hak asuh Nabi Muhammad, usia Nabi 8 tahun. Dan ketika meninggal Abu Talib, umur Nabi 48 tahun. Kalau begitu, amal Abu Talib lebih banyak daripada amal kita yang memberikan harta, bahkan nyawanya untuk Nabi SAW. Tapi toh amal itu pun juga tak bernilai di hadapan Allah. Mengapa amal iblis, amal Abu Lahab, amal Abu Talib, amal Fir'aun tak bernilai? Bukan karena mereka tak berbuat, mereka sudah buat suatu amal, tapi karena amal itu bukan karena lillah. Maka dalam Islam diajarkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, karena Allah SWT. Itulah mengapa segala amal ibadah kita lafazkan, baik yang melafazkan niat maupun tidak, di ujungnya ditutup dengan lillahi ta'ala. Bagi yang melafazkan niat salat usolli fardhu maghrib zaza raka'atin ma'muman ataupun imaman lillah ta'ala, awaitu shawawadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillah ta'ala. Pada ibadah haji, labbaik Allahumma, aku sambut panggilan ya Allah, semuanya lillah ta'ala. Ketika amal itu bukan lillah, maka gugurlah dia sebanyak apapun amal itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang perempuan dari Hawaii, Amerika, lalu datang rasa kasihannya menengok orang Indonesia yang menjalani persalinan begitu sulit dan menyusahkan, bahkan banyak angka kematian bayi. Lalu apa yang dia lakukan? Dia jual rumah mewahnya, lalu dia buka persalinan gratis, tepatnya di Pulau Bali, sampai-sampai mendapatkan Nobel penghargaan kemanusiaan. Karena ada orang yang rela meninggalkan kemewahan dunia, menjual rumah mewah untuk menolong orang susah demi persalinan ibu yang akan melahirkan. Muliakah amal itu? Ya, sangat mulia. Tapi bernilai di hadapan Allah? Tidak. Apa sebab? Karena amalnya bukan lillah ta'ala. Ada seorang perempuan, bagaimana amalnya? Sampai tidak bersuami, tidak beranak, tidak berkeluarga. Demi untuk apa? Melayani orang-orang yang terbuang. Bagaimana orang yang terbuang? Na'udzubillah. Tangan terputus, kaki terputus, telinga pun bisa putus, hidung bisa hilang, berkudis seumur hidup disebabkan oleh penyakit kusta. Orang tua kandung tak suka, saudara kandung membuang. Lalu ada seorang perempuan dengan kesucian hatinya sampai rela menghabiskan usianya untuk melayani orang yang terkena penyakit kusta. Di mana tinggalnya? Di India. Tapi apakah amal itu bernilai di hadapan Allah? Tidak. Apa sebab? Karena tidak diawali dengan nama Allah. Itulah sebabnya bahwa amal dalam Islam baru bernilai kalau dia diawali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa si perempuan yang melayani orang persalinan gratis tak bernilai? Mengapa si perempuan yang habis usianya untuk orang penyakit kusta tak dinilai Allah? Mengapa seorang yang berbuat 40 tahun untuk Nabi Muhammad tak dinilai Allah? Mengapa iblis yang naik pada derajat malaikat pun tak bernilai di hadapan Allah? Mengapa pula Fir'aun, Qarun dan Haman tak bernilai di hadapan Allah? Karena amal perbuatannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu nanti sampai pada masanya dikumpulkan Allah Ta'ala di padang mahsyar 3 kelompok manusia. 1, 2, 3. Kelompok yang pertama dulu beramal di dunia karena Uzair. Hai kamu yang dulu beramal di dunia karena Uzair, cari Uzair itu sekarang, minta balasan ke dia, karena aku tak berikan balasan pada orang yang beramal bukan karena aku, kata Allah. Siapa yang beramal karena
sebutkan dalam Quran. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Mereka pun beramal karena Uzair. Kelompok kedua, orang-orang yang beramal karena Isa ibni Maryam. Isa, mereka katakan dia satu bagian dari 3 bagian Tuhan. Mereka katakan dia sebagai anak titisan Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dalam ayat lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3, Trinitas. Dan semua yang beramal sebanyak apa sumbangannya kemanusiaannya untuk orang banyak, tak bernilai di hadapan Allah kalau amalnya itu karena Isa alaihissalam. Disuruh Allah Ta'ala, cari Isa dulu, kamu beramal karena Isa, aku tak beri balasan bagi kamu yang beramal karena Isa. Baru kelompok yang ketiga, beramal bukan karena Isa, beramal bukan karena Uzair, tapi beramal karena apa? Beramal karena orang lain. Maka disebut perbuatan itu sebagai riya. Diambil dari kata ro'a, melihat. Riya, memperlihatkan, menunjukkan untuk dilihat orang lain supaya terangkat derajat, status sosial. Maka apa kata Allah? Idhabu ila man tura'una ilaih. Kamu kelompok yang ketiga, pergilah kamu kepada siapa kamu dulu menunjukkan amal ini, minta balasan dari dia. Itulah mengapa sebelum kita baca Fatihah, sebelum kita baca ayat, sebelum rukuk dan sujud, yang pertama kita ucapkan kepada Allah adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya milikmu ya Allah. Itulah sebelum masuk dalam pujian alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kita ikrarkan di hadapan Allah adalah wa ma ana minal musyrikin. Aku tak menduakan engkau dengan Uzair, aku tak menduakan engkau dengan Isa Al-Masih, aku pun tak menduakan engkau dengan tetanggaku, dengan atasanku, dengan sahabatku. Wa ma ana minal musyrikin, hanya kepadamu saja ya Allah. Setelah selesai Fatihah dan ayat, selesai rukuk dan sujud, di ujung sebelum salam diulang sekali lagi, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah, semuanya milikmu. At-tahiyatul, segala penghormatan, salawatul, segala doa-doa, tayyibatu, segala yang suci-suci, at-tahiyatul mubarakatuh, segala keberkahan lillah, itu pun semua milikmu ya Allah. Dibuka dengan pernyataan semua milik Allah, ditutup dengan kenyataan milik Allah. Tapi betapa menyedihkannya, keluar dari salam kembali beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, amal baik tapi ketika amal tidak didasari karena Allah, maka amal sia-sia. Sebagaimana sia-sianya 40 tahun amal Abu Talib, sebagaimana sia-sianya 40 juta harga sapi Australia senilai onta dan ampas haya yang dilakukan oleh Abu Lahab. Kalau Abu Lahab jelas-jelas disebut dalam Quran, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya, hasil usahanya, ma aghna, tak dapat menolongnya di hadapan Allah. Sedangkan Abu Talib jelas-jelas disebut dalam hadis, yablughu ka'bayhi, ketika api itu sampai ke kedua mata kakinya, yang bihadimahu, mendidih otak di kepalanya. Mengapa amal mereka tak dapat menolong? Karena amal tidak didasari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pembahasan yang selanjutnya adalah bahwa amal yang kita laksanakan ini mestilah didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beramal sudah karena Allah sudah. Apakah cukup amal itu diterima Allah? Datanglah seorang laki-laki berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bangganya menyatakan dia sudah puasa, bukan Senin Kamis, bukan puasa Daud. Senin Kamis 8 hari dalam sebulan, puasa Daud 15 hari dalam sebulan, tapi dia berpuasa 355 hari. Karena siapa dia beramal? Karena Allah, karena dia sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, jumpa Nabi setahun yang lalu. Kalau begitu dia sudah beramal, ya, amalnya karena Allah, betul, tapi amalnya tak diterima Allah. Mengapa tak diterima Allah?
ketika ditanya Nabi, mengapa raut wajahmu berubah? Dia katakan, aku tak pernah makan siang sejak kita ketemu tahun lalu. Kalau begitu dia puasa terus sepanjang tahun. Apa kata Nabi? Apakah Nabi memuji, oh amalmu begitu hebat? Apakah Nabi mengatakan kau dijamin masuk surga karena puasa setahun? Justru apa kata Nabi? Man ya'muruka an tu'adziba nafsak. Siapa yang menyuruhmu menyiksa dirimu? Siapa menyuruhmu menyiksa dirimu sampai puasa sepanjang tahun? Apa maknanya? Ketika amal tidak didasari ilmu, maka amal itu pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal tidak karena Allah ditolak. Sudah karena Allah tapi tidak berilmu pun ditolak oleh Nabi. Nabi menyatakan itu bukan karena ijtihadnya. Nabi tak mengeluarkan kata-kata statement dari lidahnya, karena Allah Ta'ala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad tak bicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang disampaikan oleh Allamahu Syadidul Quwa, yang diajarkan oleh dia yang memiliki kekuatan, malaikat Jibril alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, puasa sepanjang tahun dan diterima bukan karena tidak karena Allah, tapi karena tidak sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu apa kata Nabi? Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat dalam perkara ini ma laisa minhu, yang tak ada tuntunannya dari aku, fahuwa raddun, maka amal itu raddun mardud, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga sebagai jamaah Raudhatul Amilin berada di tamannya orang-orang beramal, tapi kalau amal bukan karena ilmu maka tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Datang 3 orang laki-laki menjumpai istri Nabi, menanyakan bagaimana ibadah Nabi itu. Mengapa mereka menemui istri Nabi? Karena yang paling tahu ibadah Nabi adalah orang yang hidup dengan Nabi. Kalau sahabat Nabi mungkin berjumpa dengan Nabi hanya di salat jamaah saja. Kalau sahabat Nabi mungkin bertemu dengan Nabi saat perang fisabilillah saja. Kita perlu lihat amal orang dari orang yang paling dekat dengan Nabi, istri Nabi. Bagaimana amal Rasulullah? Istri Nabi menceritakan amal Nabi yang begitu hebat. Lalu 3 orang ini mengatakan, aina nahnu min Rasulillah, di mana kita dibandingkan dengan Nabi? Nabi yang begitu suci tak berdosa, dan dia pula dijamin masuk surga, tapi amalnya begitu banyak. Kita bergelimang dosa dan belum ada jaminan masuk surga. Amal kita begitu sedikit. Aina nahnu min Rasulillah, di mana kita kalau dibandingkan dengan Rasulullah? Merasa amal yang begitu sedikit, maka masing-masing 3 ini pun bersumpah. Yang satu mengatakan, asumu, aku akan berpuasa sepanjang hari, wala uftir, dan aku tidak akan makan siang. Yang satu mengatakan, aku akan qiyamul lail sepanjang malam, wala arqud, aku tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, wa ana a'tazilun nisa, aku akan menjauhi perempuan, karena perempuan akan melahirkan anak, anak dan istri hanya akan melalaikan dari Allah. Satu mengatakan tak akan makan siang, satu mengatakan tak akan tidur malam, satu mengatakan tidak akan beristri dan beranak, berkeluarga. Masing-masing mengatakan akan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Nabi datang dan mendengar ucapan yang bertiga ini, apakah Nabi puji mereka? Mereka beramal karena Allah, ya, karena mereka sudah masuk Islam. Tapi ketika Nabi mendengar 3 orang yang akan beramal banyak, Nabi tak memuji, Nabi tak mengatakan amalmu sangat hebat karena engkau tidak menikah, amalmu sangat mantap karena engkau tak makan siang, amalmu sangat diterima Allah karena engkau tidak tidur malam. Tapi Nabi justru marah. Apa kata Nabi? Ana atqakum, dibandingkan kalian bertiga, aku orang paling takwa. Wa akhsyakum, aku orang paling takut kepada Allah. Tapi asumu, aku berpuasa. Wa uftir, tapi aku juga ada masanya makan siang. Aku bangun tahajud malam. Wa arqud, tapi masanya aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak ikut sunnahku, walaysa minni, maka dia bukan bagian dari umat. Apa makna ungkapan dialog Nabi dengan 3 orang yang beramal tadi? Mereka beramal, ya, beramal karena Allah, betul, karena mereka muslim. Satu mereka kena beramal tidak mengikut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu beramal pertama karena Allah,
Beramal yang kedua adalah karena tuntunan ilmu. Ilmu datang dari mana? Apakah ilmu yang mengaku laduni dapat dari bisikan? Memang betul Allah katakan dalam Al-Quran, wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada dia ladunna, dari sisi kami, ilma, ada ilmu. Ayat itu ditujukan untuk Khidir alaihissalam yang mendapatkan ilmu-ilmu yang tak tampak oleh mata Musa. Dia hancurkan kapal. Musa heran, kenapa kau hancurkan kapal? Apa jawab Khidir? Ammas safinatu fakanat limasakin. Sampan itu punya orang miskin. Ya'maluna fil bahri, mereka bekerja di laut. Wa kana wara'ahum malikun, di belakang mereka ada seorang raja. Ya'khudhu kulla safinatin rasba, dia mengambil sampan secara membabi buta. Dia akan merampas kalau dia ada perahu bahtera yang bagus, maka aku rusak supaya perahu itu selamat, supaya para nelayan yang miskin itu tak diambil perahunya oleh raja. Dari mana dapat pengetahuan itu? Wa'allamnahu, kami ajarkan kepadanya, kata Allah Ta'ala. Tapi dalam masalah beramal saleh tak dapat kita mengikuti ilham, apalah namanya, karena sesuatu menetapkan halal dan haram itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Al-Qur'an, dalam bentuk sunnah Nabi. Maka kita beramal berdasarkan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditetapkan kesepakatan para ulama fikih berdasarkan Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 yang disepakati, tapi ada 6 lagi yang menjadi khilafiyah. Sepakat satu mazhab tak dipakai mazhab lain. Yang 6 ini adalah istisban, istishab, syar'u ma qablana, qaulus sahabi, saddul dara'i, dan urf. 10 ini menjadi dasar hukum penetapan dalam Islam. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beramal karena Allah, sudah beramal karena ilmu, insyaallah kita lakukan. Lalu cukupkah sudah kita menghadap Allah dengan membawa amal? Begitu pedenya kita menghadap Allah Ta'ala membawa amal ini, ternyata amal belum sempurna. Mengapa begitu? Amal yang banyak kita bawa, solatnya penuh, solat wajib, solat sunat qabliyah ba'diyah, solat rakaat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat tahajud malam, ditutup dengan 3 rakaat witir. Lengkap rasanya sudah ibadah. Puasa sunat dari mulai Senin Kamis 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura, puasa Nabi Daud dan lain sebagainya. Ibadah haji dan umrah yang wajib maupun yang sunat. Banyak amal. Apakah dilaksanakan karena Allah lillahi ta'ala? Apakah karena ilmu? Sudah ikut tuntunan. Selamatkah amal-amal ini ketika kita bawa kepada Allah? Belum. Ternyata amal yang disimpan dalam pundi yang besar tadi bisa hilang kalau tidak kita jaga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat menghilangkan amal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada. Jauhilah penyakit hasad. Mengapa disuruh menghilangkan hasad? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan segala amal kebaikan yang ditumpuk banyak karena Allah dan sudah berdasarkan ilmu tadi, habis. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana nar, api, memakan hatab, hammalatal hatab, kayu bakar. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Mengapa Nabi mencontohkan hatab, kayu bakar? Di tempat kita mengumpulkan kayu ini senang, karena kita tinggal di negara yang beriklim tropis, tongkat dan batu jadi tanaman. Tapi kalau sudah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, satu batang kayu kalau tidak disediakan satu keran air di bawah, tak akan tumbuh besar, hijau, bertunas, berbatang, berdaun dan berbuah. Maka bagaimana susahnya mengumpulkan kayu di gurun pasir, begitulah payahnya beramal. Bapak Ibu malam ini punya aktivitas yang tak dapat ditinggalkan. Adik-adik yang kuliah sekolah punya pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi menyempatkan diri duduk sejenak, mendengarkan tausiah, menunggu ibadah yang akan dilaksanakan. Kalau dilaksanakan berjamaah di masjid, mendapatkan keutamaan qiyamul lail setengah malam. Amal ini susah.
Sebelum masuk masjid banyak godaan, di dalam masjid banyak godaan, keluar masjid akan kembali berjumpa dengan godaan. Bagaimana susahnya? Seperti susahnya mencari kayu bakar di tengah gurun pasir. Ketika sudah ditumpuk kayu yang banyak, bertimbun ke kayu setinggi rumah, lalu apa yang terjadi? Disulut oleh api yang kecil. Dalam hitungan menit, tak sampai 1 jam, habis kayu berubah menjadi arang, arang menyala menjadi abu debu kecil, ditiup angin rata dengan tanah. Mengapa demikian? Karena habis dia dibakar oleh api. Nabi mencontohkan amal yang banyak tadi, solat yang karena Allah, puasa yang dibarengi dengan ilmu, infak, zakat, sedekah yang banyak. Tapi ketika ada penyakit yang tak dapat dihindari yang terjaga, maka dia pun hilang seperti tumpukan kayu dimakan oleh kayu bakar. Apalagi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitu hebatnya hasad. Apakah kalau orang sudah salat bersih dia dari hasad? Belum. Apakah kalau sudah puasa sunnah maka hatinya bersih dari hasad? Belum. Oleh sebab itu kita perlu menyadari apakah kita ini sudah selamat atau belum dari penyakit yang dapat menggerogoti amal. Begitu sulitnyakah mempertahankan amal? Ya, seandainya mudah, maka tak disebut Allah dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kesulitan mempertahankan, menjaga, mendasari amal itulah maka sedikit orang-orang yang mendapatkan karunia surga kekal abadi di dalam jannatin tajri min tahtihal anhar. Bapak dan Ibu, hasad selalu kita menerjemahkannya sebagai iri, diartikan sebagai dengki. Tapi Imam Al-Ghazali memaknai hasad dengan satu mata uang logam yang memiliki 2 sisi. Satu sisi saling kait mengait dengan sisi yang lain. Apa kata Imam Al-Ghazali makna hasad? Apakah sesuai terjemahan kita hasad itu iri dan dengki? Bisa ya, bisa tidak. Sisi pertama dari hasad adalah karahatun ni'mah 'alal mun'ami alaihi. Tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Kita bukan manusia individual yang tinggal di bukit, tinggal bersemedi di tepi sungai, di tengah gunung, atau tinggal di dalam gua yang gelap, tak bertetangga, tak berteman, tak bersahabat. Kita hidup dengan orang banyak. Sejak bangun pagi kita berinteraksi sosial sampai malam akan menutup mata. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, apa yang kita rasakan dalam diri kita? Kalau ikut senang melihat kenikmatan orang lain, maka kita sampai pada puncak iman. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai dia merasa senang kalau itu milik saudaranya, kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kalau itu dia miliki. Senang kalau ada pada dirinya, dia pun ikut senang kalau itu ada pada diri orang lain. Tapi kalau sampai pada tingkat yang disebutkan Al-Ghazali, karahatun ni'mah, tak senang melihat orang lain dapat nikmat, maka sadarlah bahwa sesungguhnya 50% hasad sudah bersemayam dalam diri. Lalu bagaimana mengkomplitkannya menjadi 100, menyempurnakan hasad menjadi hasad yang sempurna? Maka bagian yang kedua sebagai tindak lanjut dari yang pertama, kata Al-Ghazali, wa hubbu zawaliha 'anil mun'ami alaihi. Setelah pertama rasa tak senang, disusul rasa berikutnya, wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat itu hilang dari orang lain. Kalau datang rasa tak suka, setengah sudah ada. Lalu datang rasa ingin supaya nikmat itu hilang, maka dari hasad muncullah perbuatan hasud. Dihasud dengan lidah, dihasud dengan perbuatan, dihasud dengan riba, maka jadilah dia perbuatan ingin nikmat orang lain hilang. Tidak mempan dengan cara zahir, dipakai cara batin, menggunakan sihir, magic dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya orang lain tak mendapatkan nikmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan merasakan hasad sebelum kita melihat orang lain dapat nikmat. Dan kita pula tak dapat mengukur apakah orang lain hasad atau tak hasad kepada kita sebelum kita menerima nikmat. Ketika ada Allah titipkan nikmat pada orang lain, maka di situ akan tampak kita dikena hasad atau tidak. Ketika Allah Ta'ala titipkan nikmat pada kita, maka dari ucapan orang pula kita dapat mengukur apakah dia sudah ada hasad
atau tidak. Apalagi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mengapa Allah uji dengan ini? Allah Ta'ala mau melihat apakah iman hanya baru sampai di ujung lidah, di tepi bibir, atau sudah masuk ke dalam hati yang dalam sehingga bersihlah dia dari penyakit hasad. Siapa yang pertama kali terkena hasad dan apa yang dia rasakan? Selalu orang menyebut yang pertama kali takabur dan sombong menyebabkan iblis keluar dari surga adalah perbuatannya angkuh dan sombong. Tapi sesungguhnya sebelum sombong itu ada satu yang melatar belakangi sombong. Sombong adalah langkah kaki kedua. Langkah pertama adalah hasad. Maka Al-Ghazali menyebut dalam Ihya, dosa pertama iblis adalah hasad. Apa hasadnya iblis? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Dalam kasus iblis, siapa yang dapat nikmat? Adam alaihissalam. Apa nikmat yang didapatkan Adam? Nikmat keagungan dan kemuliaan. Bagaimana mulianya Adam? Wa idh qulna lil malaikati isjudu, ketika kami katakan kepada malaikat usjudu, sujudlah kamu semua li Adam, kepada Adam. Inilah nikmat yang besar yang diberikan Allah Ta'ala kepada Adam alaihissalam. Tapi saat nikmat itu didapat Adam, datang rasa tak senang di dalam hati iblis. Karahatun ni'mah 'alal mun'ama alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Disusul dengan langkah berikutnya. Apa yang dilakukan iblis? Wa hubbu zawaliha. Ingin supaya nikmat yang sedang dirasakan orang tadi hilang dari dirinya. Dan iblis pun berhasil melakukan itu. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala katakan la taqrawa, jangan dekati hadhihi syajarah. Fatakuna minal, kamu akan menjadi orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi. Iblis menggoda, bahkan tak hanya pada Adam, anak cucu keturunan Adam alaihissalam pun dia sumpah, dia katakan la atiyannahum, aku akan datangi mereka min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin, tak akan kau dapati mereka banyak yang bersyukur. Mengapa iblis begitu dengki? Dia tak suka menengok nikmat yang diberikan kepada Adam. Dia pun tak suka menengok nikmat yang diberikan kepada anak cucu keturunan Adam. Semampu sekuat tenaga dia ingin jatuhkan kenikmatan itu dari diri kita. Sampai kapan? Sampai saat ajal akan keluar dari jasad pun dia tetap tak berhenti. Dia akan tetap datang. Apa kata dia? La ughwiyannahum, aku akan goda mereka madamat arwahum, selama roh masih bersemayam fi ajsadihim, dalam jasad mereka. Oleh sebab itu yang pertama terkena hasad adalah iblis. Apa yang dirasakan oleh iblis? Hangus, hancur amalnya. Karena seperti debu, seperti abu yang ditiup angin, seperti batang kayu yang kering tersulut api, berubah menjadi arang, arang berubah menjadi abu, abu ditiup angin, maka amal tak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabarakatuh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu bercerita tentang amilin, amal orang-orang yang beramal. Ada langkah sebelum, ada langkah sesudah. Langkah sebelum menjaga amal karena Allah. Langkah sebelum beramal, menjaga amal mesti dia didasari ilmu. Setelah itu melangkah kepada amal. Langkah sesudah amal, amal yang sudah dilaksanakan mesti dijaga. Di antara yang menggerogoti amal, salah satunya yang kita kaji malam ini sebagai contoh sampel saja adalah hasad yang begitu hebat dan dahsyatnya meluluh lantakkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita kaji sebelum beramal, sedang beramal, dan sesudah beramal, apakah karena amal itu kita masuk surga? Nabi bersabda, apa kata Rasulullah? La yudkhilul jannata ahadakum amaluhu. Tak satu pun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Sahabat heran, lalu sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu? Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu untuk apa kita kaji amal 40 menit sudah? Diawali dengan amal karena Allah, amal karena ilmu, beramal banyak dalam bentuk amal badan dan amal harta. Kalau amal itu yang tak memasukkan ke surga, untuk apa kita beramal? Amal itu kita laksanakan hanya ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kalaulah mau kita tembus surga yang khalidina fiha abada, mau ditembus dengan 63 tahun, potong 13 tahun masa kanak-kanak, tinggal 50, yang 50 ini pun dipotong lagi untuk infotainment 3 jam, dipotong tidur 8 jam, dipotong ngobrol sekian jam, lalu dengan amal yang minim itulah kita mau menembus surga Allah. Maka sama dia dengan ganti rugi. Kita ganti nikmat Allah itu dengan amal yang kita bawa, tetap juga Allah Ta'ala rugi kalau mau hitung untuk rugi. Jadi kita beramal untuk apa? Beramal tak lain tak bukan adalah untuk mengundang supaya rahmat Allah Ta'ala turun. Menengok hamba yang lain sedang tidur pulas, lalu ada seorang hamba melawan kantuknya, melawan dinginnya air, melawan nikmat tidur dalamnya, lalu dia bangun tegak di tengah malam, menetes air matanya, turun rahmat Allah Ta'ala. Ada seorang hamba yang sedang diberikan sehat segar bugar, tak kurang satu apapun, berangan-angan umurnya panjang, hartanya banyak, mau menikmati kenikmatan dunia, tapi sanggup dia kalahkan. Lalu dia berbagi, berperang dengan perasaannya, dia lawan ini musuh kesenangan dunia. Lalu harta yang bertimbun banyak tadi dia bagi kepada fakir miskin, dia keluarkan yang wajib 2,5%, sanggup pula dia berikan kepada anak yatim. Maka turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau hitung-hitung amal dengan Allah, mau kita tebus nikmat yang begitu banyak, apa sanggup 3 rakaat maghrib ini menembus tetesan darah berapa tetes yang dicuci buah pinggang pada hari ini? Apa sanggup sholat isya yang 4 rakaat nanti itu menembus berapa hembusan nafas hari ini? Apa sanggup sholat subuh 2 rakaat tadi dengan qabliyahnya untuk menembus kedipan mata? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa tak bernilainya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap juga beramal. Mengapa kita beramal? Karena ingin mengundang turunnya rahmat Allah Ta'ala. Tapi kita tak mau rahmat itu hanya untuk kita saja. Itulah mengapa orang yang mati meninggal dunia kita berikan gelar almarhum, diambil dari kata rahimah yarhamu, rahmah. Almarhum, semoga dia dicurahkan rahmat Allah Ta'ala. Selalu kita pakai 2 bentuk, baik kata almarhum maupun kata rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Mengapa doa yang pertama kita ucapkan adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Apa makna rahmati dia? Berikan balasan untuk dia, meskipun amalnya tak cukup untuk menjadikan kompensasi terhadap balasan yang kau berikan untuk dia. Itulah mengapa ketika kita jumpa tadi, bertatap muka, mengulurkan tangan, yang pertama kita ucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan keselamatan dan diberikannya rahmat. Rahmat saat ucapan salam, rahmat saat memasuki sholat, rahmat saat diberikan kematian, rahmat saat orang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa itu yang kita mintakan? Karena memang rahmat itulah yang ingin kita dapatkan dari ibadah kita yang banyak. Ditutup dengan firman Allah dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, "falya'mal 'amalan shalihan", maka hendaklah dia beramal saleh. Tapi tak cukup hanya amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan dia persekutukan Allah. Kalau amal banyak tapi tetap beramal bukan karena Allah, sampai-sampai apa kata Allah kepada Nabi Muhammad, la in asyrakta, ta'ala di situ kepada Muhammad, kalau kau persekutukan aku ya Muhammad, la yahbatanna 'amaluka, maka gugurlah amalmu, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan kaji kita malam ini, mari beramal karena Allah, mari beramal karena ilmu, isi hidup dengan amal. Setelah beramal, jaga amal itu dari segala yang merusak amal, diantaranya hasad. Dan setelah kita jaga, jangan terlalu yakin betul karena amal itu kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Tapi amal itu tak lain tak bukan adalah untuk memancing turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu, saya hadirin hadirat mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa supaya kita semua mendapatkan rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.